Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi bersama saya Maya Anantia di sini. Dan kita kembali lagi di cerita Maya di kisah mistis ya. Hari ini seperti yang udah aku janjiin di video aku sebelumnya, aku pengen bawain cerita tentang pendaki yang tersesat di Pasar Jin. Dan cerita ini tuh emang membekas banget di hati aku gitu guys. Jadi aku pengen berbagi ke kalian semuanya. Ceritanya seperti apa sih gitu, kok sampai ada orang yang tersesat di pasar, tapi pasarnya kok pasar jin, ya kan? Buat kita orang awam itu pasti terasa sangat janggal dan pasti ngerasa orang ini mengada-ngada. Cuman ternyata nggak cuma satu orang yang mengalami tersesat di area tersebut, ada beberapa orang. Dan ini aku ambil dari salah satu kisah dari salah satu pembicara yang menceritakan ceritanya. Nah itu sangat menarik menurut aku. Nah aku pengen bawain buat kalian semuanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong diklik subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasi dan nyalakan belnya. Bel sama notifikasi sama aja ya. Nyalakan bel notifikasi dan juga share ke sosial media yang kalian punya, karena di 1000 subscriber pertama aku akan adain giveaway buat kalian. Komen-komen juga, karena random picker buat giveaway aku ambil dari komen kalian guys. Yang rajin komen pasti dapet nih. Oke, terima kasih ya yang udah subscribe. Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Pasar Anjaya. Begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Pasar setan ini berada di tengah hutan di antara Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari kejauhan, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal dengan sebutan Pasar Jin. Pasar Jin itu tanah lapang yang ada di bagian tengah hutan Gunung Bawah Karaeng. Ada banyak cerita mistis di situ, kata Andi Yusuf, salah seorang pendaki yang pernah mengunjungi Pasar Anjaya. Salah satu mitos yang dipercaya oleh banyak pendaki adalah anjuran untuk nggak boleh mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya yang berada di kaki Gunung Bawah Karaeng itu. Sejumlah pendaki yang nekat mendirikan tenda dan bermalam di sana akan mengalami hal aneh dan mistis. Ceritanya selalu sama dari para pendaki yang berbeda. Jadi jika mereka nekat mendirikan tenda dan menginap di sana, pasti akan mendengar suara riuh keramaian seperti mereka seolah-olah tuh lagi ada di tengah pasar gitu guys. Tapi ketika mereka pas buka tenda gitu, mereka nggak akan menemukan apa-apa, alias sunyi senyap aja seperti kondisi normal. Kemudian ada Aksa Rahim, salah seorang pendaki lainnya, yang menceritakan bahwa mereka pernah tersesat di sana. Mereka yang tersesat tuh mereka percaya bahwa mereka tuh dibawa ke alam lain karena situasi dan kondisinya tuh beda banget, nggak kayak orang-orangnya itu juga bukan orang-orang yang zaman now gitu. Menurut Aksa, dia cerita seperti ini. Temen aku tuh pernah tersesat di sana. Sayangnya ketika kami berhasil menemukan teman yang hilang ini, ketika ditanya, "Kamu tuh habis dari mana sih?" Dia nggak bisa ingat dia tuh habis dari mana. Dan menurut orang-orang yang nemuin dia, kan dicarinya tuh rame-rame nih guys. Menurut yang nemuin dia ini, ya si teman yang hilang ini dibawa ke alam gaib. Ketika balik-balik, untung dia masih kondisi normal, cuma dia nggak bisa mengingat habis dari mana dia tadi. Belakangan setelah Aksa menceritakan apa yang dialaminya dan kawannya itu kepada pendaki lain, terkuak bahwa kawannya itu melanggar tata krama dan etika ketika berada di kawasan yang dipercaya sebagai lokasi Pasar Anjaya. Jadi emang kalau misalnya kita ada di sebuah gunung tuh nggak boleh melanggar pantangan ya, karena ya orang-orang yang dulu lebih mendahului kita itu, maksudnya orang-orang tua lebih tahu apa aja pantangannya, karena mungkin sudah pernah kejadian ada yang langgar tapi kok ternyata ada celaka gitu. Kita tinggal nurut aja loh, apa syaratnya, apa kebiasaannya, gimana adatnya, apa susahnya sih. Jadi menurut si Aksa ini, temennya itu melanggar pantangan. Pantangannya apa sih? Dia nggak
nggak sopan, ada tutur kata yang kurang sopan, dan juga si temennya yang hilang ini memakai baju merah. Padahal udah diwanti-wanti bahwa setiap pendaki yang naik ke gunung tersebut tidak boleh menggunakan baju berwarna merah. Kemudian ada legenda Noni cantik Gunung Bawah Karaeng. Jadi tentang adanya arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Noni. Nah, kalau kisah ini diambil dari seorang pendaki bernama Pandi. Mitos tersebut awalnya diceritakan oleh hampir semua penduduk di kaki Gunung Bawah Karaeng yang disebut Kampung Lembana. Noni, kata warga Lembana, sering menampakkan diri saat bulan purnama. Penduduk Lembana sering bercerita kepada para pendaki, jika bulan purnama tiba lalu angin tidak berhembus kencang dan terdengar suara lolongan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau jangan keluar tenda dulu. Karena bisa-bisa bertemu dengannya atau si Noni ini tadi, karena tanda-tanda kemunculan dia itu biasanya begitu. Anginnya nggak kencang, bulan purnama, ada suara lolongan serigala dari kejauhan gitu guys. Pandi sendiri mengetahui cerita mistis tentang Noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana sebelum esoknya memulai pendakian untuk mengikuti acara 17 Agustus di Gunung Bawah Karaeng. Menurut warga setempat, dahulunya semasa hidup Noni sering mendaki Gunung Bawah Karaeng bersama kasihnya. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 1970 sampai 1980-an guys. Jadi si Noni ini ceritanya daki terus sama si cowoknya ini berduaan itu hampir setiap akhir pekan. Dan karena saat itu aktivitas warga tuh belum seramai sekarang, jadi warga tuh ngawalin dong ya siapa aja yang sering ngedaki. Dan akhirnya si Noni ini pun akrab dengan warga sekitar. Namun tiba-tiba suatu saat Noni ini turun dari gunung sendirian dengan wajah pucat, mata melotot, dan muka yang sangat ketakutan. Warga ini kan tahu gimana karakter Noni pada biasanya. Dia anak yang sangat riang dan ceria, namun tiba-tiba dia turun dari gunung sendirian dengan kondisi yang udah ketakutan, pucat, dan kayak gitu. Warga pun merasa keheranan dan merasa aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan konon kabarnya Noni yang dilihat warga terakhir kali ini adalah merupakan roh atau arwah gentayangan si Noni. Karena setelah beberapa minggu kemudian baru diketahui ketika ada warga yang sedang mencari kayu di hutan. Kan orang zaman dulu masanya masih pakai kayu guys. Mereka cari ke hutan gitu, mereka menemukan ada jasad Noni yang tergantung di sebuah pohon besar, lebih tepatnya di pos 3. Dan hingga saat ini penyebab meninggalnya Noni ini tidak diketahui dengan pasti. Jadi ada as-desus yang bilang bahwa Noni ini emang sengaja gantung diri di pohon besar, atau yang kedua si Noni ini dia emang dibunuh, kemudian jasadnya digantung di pohon besar supaya tidak dimakan hewan buas. Tapi ucapan Pandi lagi, sebenarnya menurut saya kisah Noni ini tuh merupakan kisah mitos, karena sampai detik ini pun tidak diketahui di mana makam Noni dan siapa sebenarnya Noni ini gitu. Selain cantik, hantu Noni ini dikisahkan sering banget berbuat baik kepada para pendaki. Nah ini lucunya guys. Umumnya mereka yang kesulitan, misalnya tersesat, kehabisan bekal makanan, kecapean, kelelahan yang hebat, atau mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan ketika di dalam hutan, Noni ini akan siap membantu gitu. Hanya kepada pendaki-pendaki yang beruntung ya. Ada kisah, ada cerita yang menyebut Noni ini sering menemani, membuat makanan, sampai menuntun pendaki yang tersesat itu hingga sampai ke pinggir desa terdekat supaya mereka nggak tersesat lagi. Jadi emang baik hati banget sebenarnya si Noni ini ya guys. Namun meski demikian, Pandi si pembawa berita tentang kisah Noni ini pun meyakini bahwa cerita mistis di area Gunung Bawah Karaeng ini memang benar-benar ada, dan memang budaya yang sangat kental masih dijaga oleh warga setempat. Salah satunya setiap tahun masyarakat kaki gunung beramai-ramai mendaki hingga ke puncak untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Adha, hingga ritual 1 Muharram dengan membawa hasil panen dan ternak berupa ayam dan kambing. Di atas puncak, hewan ternak itu dilepas kemudian jadi rebutan warga lainnya. Ritual itu biasanya digelar pada 1 Muharram kalau nggak salah.
Saya pernah ikuti kegiatannya tapi sudah lama, ucap Pandi. Bahkan masyarakat setempat meyakini jika seseorang telah mencapai puncak Gunung Bawakaraeng sama halnya sudah menunaikan haji. Wow. Mereka percaya bisa berhaji dari puncak gunung seperti halnya berhaji di tanah suci. Cerita warga tantangan naik haji sama halnya jika mendaki ke puncak Gunung Bawakaraeng. Ucapannya seperti itu. Jadi gimana guys? Cerita saya hari ini cukup menarik apa enggak? Karena cerita ini emang bener-bener bikin saya terkaget-kaget. Karena ini lain dari biasanya. Biasanya kan hantu-hantu yang ada di gunung itu terkenal gede, dengan galak-galak dan nggak bisa diganggu sama sekali. Misalnya mereka punya aturan begini, orang-orang yang naik gunung tuh harus ikut aturan mereka gitu. Tapi ternyata yang bikin klik di hati saya itu si Noni ini ternyata digosipkan, dikabarkan tuh malah ngebantu pendaki-pendaki yang tersesat, kehabisan makanan dimasakin, dianterin ke desa yang paling dekat dengan kaki gunung. Terus kalau kecapean ditemenin. Gimana tuh guys? Baik banget kan si Noni ini? Nah, sama nih baiknya kayak aku. Karena jadi memuji diri sendiri nih guys, sorry. Karena di 1000 subscriber pertama aku juga akan ada giveaway buat kalian. Jadi tolong kasih tahu tetangga kalian, teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, ayah ibu kalian, kasih tahu channelnya Maya Anantia. Kan aku akan adain giveaway di 1000 subscriber pertama. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.